Eh, jadi selamat siang Bapak Ibu. Jadi hari ini kita akan technical meeting kegiatan dari Lentera Konservasi Nusantara atau biasa kami menyebut LK. Jadi kegiatan hari ini untuk teknis kegiatan yang akan diperlukan atau Bapak Ibu persiapkan untuk 2 hari ke depan gitu ya Bapak Ibu. Nah, mungkin sedikit pengenalan beberapa untuk sekolah baru yang bergabung ke LK. Jadi LK ini sebuah komunitas yang berbasis sekolah ramah lingkungan, di mana kami berupaya untuk mendorong beberapa guru, siswa yang suka dengan lingkungan, suka dengan konservasi gitu ya, bergabung dengan kami. Saat ini kami masih tingkat sekolah dasar dan cukup banyak anggota kami, insya Allah bisa sampai 1.200 ya. Nah, kegiatan kali ini kita memang lebih ke guru ya, di mana juga kemarin-kemarin kita fokusnya bisa di berbagai aspek, baik dari kegiatan peningkatan kapasitas, kemudian ada kegiatan-kegiatan aksi bersih dan segala macam. Jadi kami upayakan setiap kegiatan itu berbeda supaya tidak bosan dan punya tantangan baru lagi gitu ya. Nah, untuk juga teman-teman Bapak Ibu yang dari masyarakat atau kategori umum gitu ya, apa ini LK gitu ya. Silakan Bapak Ibu nanti di add kami gitu ya, ada IG ada, Facebook ada, dan TikTok juga ada gitu ya, berbagai kegiatan kami. Siapa tahu kami bisa bekerja sama ke depannya dengan Bapak Ibu gitu ya. Kita bikin event lagi, kita bikin apa namanya, kegiatan-kegiatan yang menarik gitu ya. Jadi kami dari 2023 sudah hampir, ini kegiatan kami yang ke-14 ya. Jadi di tahun ini adalah kegiatan yang kelima untuk LK sendiri. Nah, kami mulai dari 2023, kemudian saat ini masih, alhamdulillah masih bertahan ya Bapak Ibu. Di tengah tadi ya, kesibukan kerja masing-masing, teman-teman juga panitia, banyak yang sibuk di sekolah masing-masing. Tapi alhamdulillah kekompakan kami masih diuji sampai sekarang. Harapannya juga nanti kami akan melebar ke tingkat SMP dan SMA ya. Cuma memang kalau pribadi saya lebih bagus itu mempertahankan dulu ya, eksistensi dulu yang paling kuat gitu ya. Ini beberapa kegiatan kita dan biasanya kami identik dengan warna ungu ya Bapak Ibu. Jadi supaya jadi simbol kami juga untuk kegiatan. Nah, kegiatan kali ini kita memperingati tentang Hari Lingkungan Hidup Bapak Ibu, di mana Hari Lingkungan Hidup itu sudah sejak lama ya, sedunia ini dari tahun 1972, di mana saat itu ditentukan oleh PBB untuk membuat sebuah peringatan untuk mencintai lingkungan kita gitu ya. Jadi sedunia. Jadi harapannya seluruh dunia itu ikut berpartisipasi dalam langkah-langkah dan aksi nyata maupun kampanye-kampanye untuk berbasis tentang lingkungan gitu ya. Nah, kali ini di hari ulang tahun Hari Lingkungan Hidup Sedunia, LK membuat kegiatan yang sederhana gitu ya Bapak Ibu. Jadi 3 minggu yang lalu atau empat minggu yang lalu saya sampaikan kemarin kami sempat akan digandeng oleh PHM ya, Pertamina Hulu Makam, tetapi akhirnya kegiatan berubah ya karena ternyata mereka lebih sukanya di kegiatan di kebun raya gitu ya. Jadi saya sudah berulang-ulang, ayo di hutan lindung aja lebih seru gitu. Tetapi memang mereka lebih lebih ini di kebun raya karena beberapa fasilitasnya. Jadi sebetulnya kegiatan ini hampir saja tidak jadi ya, cuma karena fansnya teman-teman penjelajah ini banyak gitu. Jadi ya udahlah kita kita laksanakan sederhana lagi lah kayak kemarin di kegiatan Jelita. Mungkin beberapa teman-teman saat ini itu adalah yang kemarin ikut jelajah hutan kota Telaga Sari.
Itu antusiasnya luar biasa. Terima kasih beberapa guru yang hadir. Kemudian sebetulnya ingin kegiatan ini hanya untuk LK gitu ya. Tetapi semenjak saya posting gitu ya, posting untuk kegiatan-kegiatan yang berbasis gini, banyak teman-teman yang di masyarakat umum ingin ikut gitu ya kan. Karena memang untuk membuat untuk ikut kayak gini nih harus ngikut event dulu gitu ya, harus ada ini. Akhirnya kami buka juga untuk teman-teman yang belum pernah atau belum kesempatan juga mengenal tentang hutan lindung Sungai Wain gitu ya. Jadi kegiatan kami sederhana ya, belum berbasis sponsor. Jadi dari uang pendaftaran tadi untuk operasional kami saja dalam pelaksanaan gitu ya. Kemudian sebagai tanggung jawab kami juga, komunitas kami ini wajib mengedukasi ke masyarakat tentang hal-hal yang ada di Kota Balikpapan gitu ya, baik konservasinya maupun tentang lingkungannya. Nah, ini sedikit review sedikit. Kalau hutan lindung itu masuk kawasan konservasi in situ ya Bapak Ibu. Jadi hutan lindung itu di Balikpapan ada dua, hutan lindung Sungai Wain dan hutan lindung Sungai Manggar. Cuma yang paling eh, terkenal dan memang yang sangat bagus adalah hutan lindung Sungai Wain karena sejak tahun 1930-an Bapak Ibu. Kalau orang dulu tuh zaman zaman dulu tuh kenalnya dengan hutan Pertamina namanya. Nah, memang di Kalimantan tuh banyak zona-zona konservasi, ada hutan lindung, taman nasional gitu ya, cagar alam, hutan raya, ada hutan kota maupun kebun raya gitu ya. Jadi Balikpapan ini sangat istimewa ya. Kita punya hutan kota, kita punya hutan lindung, kita punya kebun raya, kita juga punya beberapa taman gitu ya. Jadi alhamdulillah. Dan ini juga hutan lindung Sungai Wan ini sangat alami ya Bapak Ibu. Jadi hutan yang eh, tanamannya tegakannya masih bagus kan gitu. Belum pernah ada pergerakan yang ini gitu ya. Nah, jadi hutan lindung itu memang saat ini dikelola oleh pemerintah provinsi. Jadi melalui KPHL kemarin kami bersurat dan alhamdulillah kita diterima di sana. Dan memang tidak semua orang itu bisa masuk di hutan lindung Sungai Wen. Jadi perlu ada prosedur khusus sehingga untuk wisata di hutan lindung Sungai Wen itu termasuk wisata ekowisata ya. Jadi minat khusus gitu ya. Sama seperti Bapak Ibu eh, kalau di BOS ya, di BOS Samboja itu tidak semua orang yang bisa masuk. Dan kalaupun masuk ya luar biasa gitu kita harus biaya yang nggak seperti masuk kayak di Pantai Manggar yang 10.000 gitu yang ini enggak gitu ya. Jadi minat khusus ya karena memang harus ada penjaganya, ada pemandunya dan ada kegiatan storytelling di dalamnya gitu ya. Nah, kita kenalkan sedikit Bapak Ibu tentang hutan lindung Sungai Wen. Jadi hutan lindung Sungai Wen mungkin beberapa orang sudah tahu, beberapa yang tidak pernah menginjakan sama sekali gitu ya. Oh, saya sudah hampir 30 tahun ini di Balikpapan tapi nggak pernah ke hutan lindung Sungai Wen gitu ya. Ke kebun raya aja nggak pernah gitu ya. Jadi itu terletak di kilometer 15 Bapak Ibu. Dia luasnya lebih dari 10.000 ya, lebih dari 10 hektar dan salah satu hutan lindung yang masih masih terjaga juga ya untuk beberapa tumbuhan langkanya di sana gitu. Dan hutan lindung Sungai Wen ini merupakan pusat untuk aliran air untuk kawasan kilang Pertamina ya. Jadi airnya dari waduk Sungai Wan itu mengalir ke Pertamina. Nah, kalau hutan lindung Sungai Manggar itu airnya mengalir ke rumah kita masing-masing gitu ya. Jadi kalau hutan lindungnya itu hilang, kemudian hutan lindungnya Wain dan Manggar hilang, nah, bisa dipastikan kita lebih kekurangan air daripada sekarang gitu ya. Nah, ini beberapa tampak-tampak eh, atas lah ya, beberapa kawasan hutan lindung. Jadi di hutan lindung itu ada waduk, waduk Sungai Wai namanya. Jadi kita nanti akan menyusuri juga salah satu yang aliran sungainya itu masuk ke area mangrove, area kawasan Teluk juga. Jadi di situ di sungai itu muaranya nanti tembusnya sampai ke Teluk Balikpapan sehingga di situ masih banyak aliran-aliran sungai kecil yang menyatu. Jadi kalau dibilang di situ istilahnya itu banyak neneknya gitu ya, banyak neneknya itu maksudnya
masih banyak buayanya gitu ya. Jadi di aliran-aliran sungai kecil itu bisa dipastikan kalau airnya tenang, kemudian banyak ikan itu pasti banyak buayanya gitu ya. Nah, hutan lindung sendiri dijaga oleh KPL tadi, kemudian bermitra dengan Yayasan Pronatura dan kelompok tani hutan gitu ya. Jadi kami bekerja sama dengan mereka untuk mensukseskan kegiatan kita yang sederhana ini berupa trekking tadi ya. Jadi kami insya Allah dipandu oleh mereka sebanyak 12 orang agar menjaga lebih profesional dari teman-teman. Kalau di hutan Telaga Sari, kami pakai tim kami saja gitu karena masih area Balikpapan ya. Kalaupun nyasar itu biasa paling di Gunung Duk dan segala macam gitu ya. Kalau di hutan lindung gitu ya, ini gambaran umum hutan lindung tuh. Kalau kita nyasar tuh bisa sampai Bukit Bangkir ya Bapak Ibu. Bisa sampai ke Kebun Raya, bisa juga sampai Penajam. Itu saking luasnya dari hutan lindung gitu. Jadi kami nggak berani untuk panitia LK sendiri untuk pemandu. Jadi kami wajib pakai tim pemandu dari hutan lindung Sungai Wen gitu ya. Jadi cukup menantang nanti treknya. Yang jelas mungkin lebih jauh daripada hutan hutan kota Telaga Sari kemarin atau dari kebun raya gitu ya. Nah ini lokasi ya Bapak Ibu. Jadi tolong dihafalin. Nanti Bapak Ibu jangan sepelekan ya, karena beberapa orang nyasar loh ya. Kita mulai dari arah Balikpapan ya. Jadi atau ketemu kilo 13 ya. Kalau ketemu kilo 13 jalan tol, nanti masuknya lewat pintu masuk sama dengan Kebun Raya Balikpapan. Jadi sebelah kiri. Nanti masuk saja, masuk ke jalan porosnya. Ini kalau ke kebun raya itu 3,5 kilo, Bapak Ibu, 3,5 kilo. Kalau sudah ketemu kebun raya itu masih terus lagi, itu masih 4,5 kilo lagi. Nah biasanya Bapak Ibu tersesat yang di sebelah sini. Sebelah sini nanti ada pos tentara. Di pos tentara itu belok kanan, jangan lurus gitu ya. Karena masuk di kalau di sini namanya gudang peluru gitu ya. Jadi Anda akan masuk kawasan TNI, jadi sebelah kanan. Nah, nanti terus lagi sekitar ini 1 kilo lah. Kemudian nanti sebelah kanan ada pos ulin gitu ya. Jadi kalau kita nyari, tanya dengan masyarakat, di mana pos ulin hutan lindung Sungai Wen gitu ya. Jadi itu aja kata kuncinya. Kalau tanya di mana hutan lindung, wah itu ditunjuknya macam-macam tuh. Jadi tanya saja pos ulin hutan lindung Sungai Wen. Dan kita akan masuk di sini, akan kita master point-nya di hutan lindung Sungai Wen ini. Nah, ini gambaran detailnya Bapak Ibu. Jadi ini pos ulin tadi. Nanti halaman kita pakai untuk kegiatan berkumpul sehingga nanti parkirnya itu karena memang dia cuma satu jalur. Nanti Bapak Ibu silahkan parkir secara paralel ya. Kemudian mengambil satu sisi saja ya. Jadi kalau di sini saya arahkan untuk sebelah kanan. Jadi jangan juga kanan kiri gitu, kan pasti macetnya. Mudahan banyak yang bawa motor jadi juga juga nggak terlalu ini ya, tapi kalau bawa mobil masih bisa sih. Dia panjang nanti, tidak ada area khusus parkir ya kalau di hutan lindung Sungai Wen. Nah di sini kita akan mulai dari titik kumpulnya di kegiatan awal di sini di Pos Ulin namanya. Nah ini beberapa rundownnya yang secara sederhananya Bapak Ibu. Jadi ada registrasi, kita ada pembukaan, kemudian nanti saya cari juga instruktur senam dari teman-teman LK, masih ada yang ini enggak gitu ya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, panitia kali ini kurang maksimal karena beberapa punya kegiatan di sekolah masing-masing untuk perpisahan gitu ya, ada untuk persiapan rapot dan segala macam gitu ya. Jadi sempat pesimis juga, ya, sampai pun saya juga kurang fit juga nih sebetulnya. Tapi kalau mengecewakan teman-teman ini kan sayang sekali dan momennya juga sulit karena kami harus bersurat lagi, mengatur ulang lagi, ada ndak di sana ada pemandunya dan segala macam. Terlalu ribet kalau untuk dibatalkan gitu ya. Jadi udahlah kita laksanakan saja meskipun sederhana gitu ya. Kemudian setelah pemanasan kita akan ada edukasi sedikit tata tertib untuk masuk ke kawasan hutan lindung Sungai Wen dan apa namanya arahan dari
Yayasan Pronatura nanti dengan Mas Agustin namanya. Kemudian trekking itu targetnya 1,5 jam sampai 2 jam Bapak Ibu. Kita akan selesai di jam 11. Setelah trekking, teman-teman bisa meninggalkan tempat gitu ya, lokasi kegiatan. Jadi setelah kegiatan istirahat sebentar, langsung kita pulang saja gitu. Ini perlengkapan outfit ya, outfit dari sebuah perjalanan ya. Tolong jangan di apa ya, jangan dibuat berat, tapi jangan dibuat enteng juga. Maksudnya jangan terlalu meremehkan gitu ya. Jadi semua itu standarnya minimal seperti ini ya. Jadi kita bawa tas. Nanti di sana kita ada air isi ulang, Bapak Ibu, dapat dapat isi ulang. Jadi kita isi ulang dulu ya. Karena perjalanan 3 kilo itu kita istirahatnya cuma sekali nanti. Jadi istirahat dulu untuk minum dan segala macam. Kami merekomendasikan untuk membawa autan ya. Autan ini karena jelas di dalam itu banyak sekali nyamuk gitu ya. Jadi silahkan tubuhnya dibaluri oleh autan, dan kami menyarankan juga kaki-kaki kita gitu kita semprot hand sanitizer gitu ya. Jadi apa gunanya? Karena di sana masih banyak hewan yang eh, melata ya, masih melata. Nanti tahu-tahu di apa namanya di sepatu kita ada itu namanya si pacet ya, atau lintah. Itu masih masih banyak sekali. Tetapi tidak perlu khawatir karena mereka itu tidak akan gigit kalau kita sudah pakai autan atau hand sanitizer. Kalaupun nanti kita tergigit, itu sebetulnya dia akan menyedot darah kotor saja ya. Jadi kalau Bapak Ibu tertahu-tahu tersedot, tahu-tahu pingsan, insya Allah sih enggak gitu ya. Berarti darah kotornya banyak gitu ya. Jadi eh, dan untuk menanggulanginya juga ketika pacetnya nempel di kaki, kita semprot juga dengan hand sanitizer biasanya gitu. Kemudian bawa tasnya jangan besar-besar, Bapak Ibu. Ya, bawa tas yang biasa untuk apa lari atau untuk olahraga. Nggak usah juga bawa ransel ya. Eh, Kecuali kalau Bapak Ibu sekalian diusir dari rumah gitu, bawa bag. Tapi beberapa yang konfir ke saya juga ada beberapa yang camping ya. Jadi katanya Mas saya nginep sekalian bawa tas. Oke. Tapi usahakan kalau lagi trekking jangan banyak-banyak bawaannya gitu. Kemudian kita wajibkan topi juga, usahakan ada topi karena apa? Ya itu tadi ya, biasa binatang dari atas dan dari bawah gitu ya. Kalau dari bawah kita safety-nya pakai hand sanitizer, pakai autan. Dari atasnya kepalanya ya kita pakai topi lah, paling enggak tidak langsung misalkan terjadi sesuatu yang ini ada di kepala gitu ya. Tiba-tiba di kepala kita ada, wah ada laba-laba gitu ya. Wah ada ular gitu ya. Jadi minimal dari situ ada ininya, ada topinya. Nah, yang paling penting adalah outfitnya kaki ya. Kaki ini karena prediksinya hujan, dan sampai hari ini saya lihat di kebun raya ini juga treknya sangat basah. Jadi dipastikan itu lumpur, nanti kita berlumpur-lumpur dia. Bawa sepatu yang tidak yang enteng tetapi safety ya. Tapi tidak licin bawahnya. Jadi alasnya harus bergerigi gitu ya. Paling bagus pakai sepatu boot itu pasti akan ini. Cuma memang secara outfit carilah sepatu boot yang apa yang bagus untuk foto-foto kan gitu ya. Tapi minimal jangan sepatu cats ya. Kalau sepatu cats itu dipastikan Anda tergelincir itu karena sulit sekali untuk ini. Minimal sepatu-sepatu olahraga gitu ya. Dan membawa baju ganti ya Bapak Ibu. Kita nggak tahu kalau dia hujan ataupun teman-teman terjatuh gitu ya, atau gimana gitu itu ininya lah. Karena memang kemarin di kebun raya juga ada kemarin tergelincir ya teman-teman juga beberapa gitu. Jadi jangan dianggap enteng juga. Nah, prediksi saya lihat di cuaca tuh memang hampir kayaknya antara hujan dan enggak ya, tapi berawan ya, pastinya berawan kalau dilihat di BMKG. Tetapi untuk jaga-jaga juga kita hujan ketika kegiatan, apalagi ketika sudah trekking, kemudian di tengah hutannya hujan gitu ya, kita mohon Bapak Ibu membawa yang pertama mungkin ada payung yang lipat gitu, yang kecil aja gitu.
taruh di tas, jadi dibawa. Kalaupun tidak dibawa, kita pakai jas hujan yang plastik. Nah, jas hujan plastik itu banyak ya, 10 ribuan itu di Indomaret itu, yang beberapa kali pakai. Ada juga yang payung topi. Nah, payung topi ini banyak sekali juga di outlet-outlet ini ya. Saya kemarin lihat tuh di Mekarsari sama di Demona Pasar Baru tuh ada itu topi-topi model apa namanya? Model payung gitu ya. Kemudian yang punya sepatu harga jutaan gitu ya, pakai cover lah ya. Tapi kalau Bapak Ibu ketika memastikan, oh saya mau pakai sepatu mahal ya, pastinya itu pasti kotor gitu ya. Jadi jangan juga, aduh sepatu saya nih 5 jutaan mas gitu ya. Ya kalau sudah masuk hutan ya pasti kotornya gitu, nggak mungkin nggak kotor gitu. Kemudian bawa, ya kemarin ada pertanyaan juga, dia bawa anak ya, Pak bawa anak, nanti saya gendong sepanjang perjalanan. Silahkan. Itu juga apa ya, untuk melatih kesabaran bapak ya. Kalau gendong itu resiko bapak ketika membawa anak kecil kan gitu. Kami tidak menyarankan itu. Silakan, ada beberapa yang apa seperti ini ya, menjadi satu dia jas hujannya gitu. Jadi jaga-jaganya kita di kalau sudah jalannya di tengah jalan hujan, kita pakai outfit ini. Tetapi kalau hujannya sangat deras, ketika belum trekking kita akan menunggu reda ya Bapak Ibu, karena resikonya besar sekali kalau hujannya itu deras ya. Bukan petir, tetapi pohon tumbang. Tapi kalau hujannya cuma gerimis tipis-tipis, kayaknya kita gas aja gitu ya Bapak Ibu. Jadi oh tadi saya lupa, ada silakan membawa kontur pen gitu atau perlengkapan jamu tolak angin gitu atau apa yang memang Bapak Ibu punya nyaman dengan obat-obatan itu gitu ya. Apa yang membuat Anda nyaman, Anda biasanya bawa minyak kayu putih dan segala macam itu bisa dibawa aja. Nanti di sepanjang perjalanan silakan juga yang ketinggalan atau apa bisa kita bersilaturahmi dengan teman gitu, minta juga kepada ini. Nah, kami harapkan tim itu nanti kompak ya Bapak Ibu, jadi menjaga satu sama lain. Kita ini bukan bukan tim lari ya, kita ini fun apa ya? Fun walking kali ya. Jadi berjalan santai yang lebih eh, membuat kita healingnya tuh berbeda gitu. Nah, untuk tim LK sudah pasti tahu kostumnya. Kita pakai baju ungu, silakan. Kemudian celananya berwarna cerah. Kami merekomendasikan pemakaian baju-baju cerah ya Bapak Ibu, karena baju-baju yang bernuansa gelap itu mengundang nyamuk gitu ya. Jadi kalau di hutan itu lebih banyak warna cerah gitu ya. Itu memudahkan juga ketika Bapak Ibu berada di apa di hutan di balik pohon-pohonan gitu. Jadi kalau warnanya cerah itu pasti kelihatan kan gitu untuk keamanan. Nah, kemudian nanti di sana kita akan kasih snack sederhana Bapak Ibu untuk sebelum berangkat. Ada juga sertifikat untuk beberapa guru yang akan kami cetakkan gitu. Apabila nanti terjadi pergantian pemain, nanti sertifikatnya online ya, karena sudah tercetak sesuai dengan nama gitu ya. Nah, kemudian ini tim-timnya. Jadi kami memanggil 12 orang dari tim tim apa namanya HLSW yang profesional yang membuat kita nyaman lah di dalam. Jadi ada nanti pemandu, ada tim 10, ada tim rescue-nya juga, sama tim yang terakhir adalah tim yang sapu bersih bahasanya. Jadi dia akan dari belakang siapa yang ketinggalan dan segala macam. Jadi tolong juga diinfokan kepada tim-timnya juga kalau ada ini ya, ada yang sakit atau apa, tidak untuk dipaksakan gitu. Nanti kita akan evakuasi keluar, kita akan bantu sama-sama gitu ya untuk ininya gitu. Jadi tolong jangan jangan inilah, kita sama-sama bergotong royong untuk selalu bersama gitu ya. Nah, ini tim yang terbaru, updatean 13.30. Pertama saya buat 20 orang, tetapi Pak saya harus satu sekolah gitu ya. Tapi alhamdulillah luar biasa ya. Jadi ada satu sekolah tuh ngirim sampai 10, sampai 12 guys. Jadi hampir satu tim sendiri gitu. Jadi semangatnya juga. Terima kasih untuk tim-tim masyarakat juga yang bagian umum, beberapa yang apa namanya membawa istri sendiri gitu, istri sendiri ya, pastikan itu juga, jangan istri orang lain gitu.
Membawa anak silakan juga. Ini beberapa timnya nanti untuk yang ini bisa kita atur di lapangan aja lah. Ini kan untuk pembagian tim lebih enak gitu ya. Nanti tim yang terakhir itu akan dimasukkan di tim terakhir nanti tim-tim yang baru masuk di hari ini gitu ya. Nah, kemudian kami mohon juga bantuan dari teman-teman untuk upload ya. Kita bikin story tipis-tipis lah. Kita bikin sekali lagi ini bukan lari ya. Jadi kita jalan-jalan jalan capek, capek baru story gitu ya, baru selfie gitu ya. Kita lebih ke gitu-gitu saja lah. Jadi menikmati ya karena mungkin Bapak dan Ibu mungkin hampir 30 tahun, 40 tahun baru pernah ngelihat pohon meranti yang besar gitu ya, pohon bangkirai dan segala macam baru kali ini gitu. Nanti kita akan pastikan itu ada rotan dan segala macam itu juga ada. Nah, kami minta di tag ya, kita tolong di tag, bikinkan story tipis-tipis lah untuk juga membuat semangat kami ya. Jadi acara ini meskipun sederhana tetapi kelihatan meriah gitu ya dan tujuannya adalah fun. Jadi kami mengharapkan tidak ada kesedihan di sepanjang acara gitu ya. Kalaupun ada kesalahan panitia tipis-tipis, mohon maklumi lah karena kami bukan IO yang profesional kan gitu. Kami cuma pelaku pemerhati lingkungan gitu aja sih. Nah, kemudian mohon supportnya LK kami. Mudahan kita berjodoh di kegiatan selanjutnya. Bapak Ibu yang mungkin punya perusahaan bisa support kami juga gitu ya di beberapa event nanti ke depan kita bisa kerjasama dan segala macam. Mungkin itu saja dari saya teman-teman. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi saja biar lebih detail lagi mana yang belum sempat saya sampaikan. Terima kasih. Silakan untuk yang bertanya. Mungkin raise hand apa angkat tangan dulu. Silakan. Ya, ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke, Pak. Halo Pak, Ya, dengan Bapak siapa? Pak Barto. Oke, ya Pak. Silakan Pak. Mau tanya sebentar ini Pak, kalau lihat di pembagian tim tadi, dari SD 013 itu kami 4 orang. Oh, gitu. Nah, dari 4 orang itu kok bisa ya? Dua orang di kelompok tim satu, 2 orang di tim dua. Bolehkah kami gabung? Siap-siap. Nanti di ini lagi Pak. Di saya Nah, 013 mana Pak? Balikpapan Kota, Oke, siap. Nanti kita yang satu di tim ya. satu, yang satu di Tim dua. Oh ya, tim satu dan tim. Mau mau teman-teman, bolehkah kami gabung satu tim? Oke, siap-siap. Nanti kita ini lagi Pak. Kita Oke, beda terima lagi. kasih Pak. Ya, Siap. selamat. Ya. 013 kota ya. Ikut juga. Ya, mungkin Mas ada lain Nova, Bapak Ibu. Ya. ya Mas, saya, Oh ya, Pak Ipur. ya siap. Yang Mas paling minta diulangin aja Mas, jam berapa kita kumpul, kemudian jam berapa kita startnya itu aja. siap-siap. Nah, jadi kita mulai dari jam 8 Pak sudah usahakan di sana. Jadi Bapak Ibu tolong perhatikan. Jadi maksudnya kalau dari kota gitu ya, rumah saya itu juga di depan bandara gitu ya. Saya tiap hari kalau ke kebun raya itu pasti dari rumah tuh jam setengah 7 itu pasti. Karena takutnya sampai sini kan bisa sampai setengah 8 macet dan segala macam. Jadi ketika kita bilang jam 8 mungkin teman-teman yang di daerah kota itu sudah mulai dari jam 7 gitu ya. Setengah 7 nanti mampir dulu di kilo sarapan nasi kuning gitu ya. Intinya sih harapan saya kita jam 8 ya karena kalau semakin siang juga suasana yang kita dapat juga nggak banyak gitu ya. Jadi harapannya jam 8.30 itu kami sudah melakukan acara seremoninya lah. Pembukaan, foto bersama dan segala macam gitu ya. Jadi kita tracking itu tidak lebih dari jam 9.30. Jadi kita usahakan jam 9.30 setengah 10 sudah jalan gitu ya. Jadi ini ya. Kami maunya kemarin jam 7 gitu ya, 7.30 cuma takutnya
beberapa kan ada dari timur soalnya takutnya ketinggalan. Jadi jam 8 sajalah Pak. Jadi yang paling di tengah jam 8.30 kita sudah mulai. Seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu? Eh, Selamat sore Pak. Ya, Saya sore. dengan Yani. Ya, Bapak itu yang ada satu grup saya yang anaknya SD itu terpisah di bagian anak-anak SD. Bisa minta tolong digabungkan jadi satu Oke, Pak, siap. karena terpisah sendiri. Namanya siapa, Bu? Namanya Razan. Minta minta tolong digabung di grup di tim tim satu Pak. Razan itu di tim berapa dia? Nah, Razannya di tim 4, jadi minta tolong digabung di tim satu. Razan SD berapa? SD Aulia. Aulia, siap. Pindah Ya, ke tim terima satu kasih. ya. Kemudian tadi Ya. 013 kota digabung di tim 2. Oke, ada lagi. Ya, ini kalau ini fatal sekali ya, karena saya lihatnya kan, saya pikir bukan anak, bukan ini gitu ya, bukan. Saya kira dewasa gitu. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditukar, jadi biar kita kita masukkan juga. Mohon ingat dengan nama tim ya Bapak Ibu, sehingga nanti pemandu juga akan lebih mudah mengenali Bapak Ibu. Di tengah jalan juga kita harus sama-sama kompak, ngitung ulang. Jadi dikit-dikit berapa aman kan gitu ya. Karena memang banyak ada beberapa yang ketinggalan gitu ya. Yang di depan juga jangan terlalu ngebut-ngebut ya. Jadi kita ini bukan lari sekali lagi. Jadi kalaupun ada tim kita yang lagi foto atau selfie, udah biarin aja. Kita memang funnya di situ kan gitu. Jadi memang selain foto itu juga foto atau video itu juga untuk istirahat salah satunya gitu ya. Jadi kalau dipaksakan jalan terus, ini bukan sebuah event lari gitu. Kita lebih ke santai dan menikmati tadi ya. Nanti kapan-kapan kalau sukses dengan 3 kilo, sebetulnya di trek Hutan Lindung Sungai itu ada beberapa trek ya. Ini trek yang medium ya Bapak Ibu. Jadi yang paling rendah itu 2 kilo, medium 3 kilo, yang paling tinggi itu 5 kilo. Jadi saya ambil yang medium lah karena teman-teman kemarin sudah di hutan lindung hutan Telaga Sari kemarin 2 kilo, kuat lah ini saya pikirkan, tambah lagi 1 kilo gitu, nanti kapan-kapan kita yang 5 kilo gitu ya, 5 kilo yang di tempat lain gitu. Mimpi saya sih nanti pengen jelajah ke Gunung Dups tuh ya, ada beberapa spot yang mungkin Bapak Ibu juga pertama kali pasti nanti kalau ke sana gitu ya. Ada lagi Bapak Ibu? Semoga sudah semua hadir ya di sini. Ini ada 41, sebetulnya tim kita tadi ada 150-an, 160 ya. Sementara peserta target kemarin itu kami maksimal 300 kemarin. Karena memang banyaknya guru yang apa berkegiatan ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada mungkin saya tutup. Oh, silakan Pak Saya Fitri Yansah. Anu Pak, di unmute dulu Pak, silakan. Di unmute dulu Pak Fitriansa, Fitri. Suaranya belum kedengaran Pak Fitriansa. Suaranya belum kedengaran Pak di, ya siap. Nah sekarang kedengaran. Silakan Pak. Sudah kedengaran Pak? Ya, Kedengaran? aman-aman ya. Terima, terima kasih Pak. Mohon izin aja ini. Kami dari tim Baret, bantuan relawan tanggap. Kami nanti bisa bantu Pak ke panitia dalam hal komunikasi radio. Mohon izin Pak, apa bisa? Wah, luar biasa. Terima kasih Pak. Kalau kami dibantu radio, HT dan segala macam. Sekali lagi eh, kita Iya kan Pak, sama-sama komunitas yang sosial nih Pak. Bapak di relawan, kami di siap, siap, relawan. Kami dibantu siap alhamdulillah. Pak. Gitu. Kalau Bapak ada Siap, nanti apa kami.
ya Iya, iya. apa berpengalaman Jadi juga dalam apa ya dalam tanggap darurat gitu ya. Saya terima kasih juga. Nanti kita eh, HT untuk di depan dan di belakang gitu ya. Intinya sih kita sapu bersih juga. siapa? Ah, Iya. nanti kami ada tim depan, tim tengah, dan tim belakang, Pak, untuk Nah, komunikasinya. alhamdulillah Pak. Ya, nanti tidak usah ikut timnya Pak ya. Siap, siap, Maksudnya menyebar saja Pak ya. siap. Alhamdulillah. Karena gini ya, Bapak Baik, Ibu, baik. makanya saya sekali lagi kenapa kami pakai pemandu profesional karena kalau Bapak nyasar tadi ya, waduh itu repot sekali gitu ya. Jadi resikonya juga kalau dibilang besar nggak juga karena kita sudah antisipasi gitu ya. Tapi jangan dianggap remeh gitu ya. Bapak hilang fokus sedikit, apalagi hujan ya, itu bisa tersesat gitu ya. Intinya Siap, terima kasih Pak siap, Pak. dari Baret Merah. Nanti Terima kasih sekali. kami bantu dengan teman-teman, Pak. Alhamdulillah, terima Terima kasih. kasih, Pak Lukman. Terima kasih. Oke, alhamdulillah. Sehat selalu Bapak, relawannya. Oke, Selanjutnya, Pak. Sama-sama, Pak. Mas, itu ada pertanyaan melalui chat, Mas. oh, mohon info akun IG. IG-nya LK Nusantara gitu aja Pak. Ketik aja di search engine-nya LK Nusantara itu satu-satunya yang apa akun resmi kita. Kami tidak ada ini ya. Terus kemudian untuk dress code peserta nuansa umum kah? Kalau umum itu bebas saja Bu, Bapak Ibu karena tadi ya apa namanya kita tidak membebani lagi gitu ya untuk berkegiatan yang ini. Tapi untuk LK wajib pakai ungu ya karena ini acara kita gitu ya. Acara kita jadi yang guru-guru yang sudah terdaftar, yang member LK itu pakai ungu semua. Dan itu memudahkan juga identifikasi ya, identifikasi bahwa oh ini ada tim kita. Takutnya ada tim lain di luar LK yang kegiatan ini ikut tracking ke dalam gitu ya. Kemudian selamat siang, mohon izin bertanya chat Salsabila grup 10 bisa segrup. Oke, bisa. Nanti kita nanti kita rubah lagi ya. Itu fleksibel saja Bapak Ibu. Nanti saya catat dulu. Salsabila dan Raida ya, Radia Yuli di grup 7. Oke, kemudian Pak nggak punya baju ungu. Yang penting terang. Ya, usahakan terang Bapak Ibu. Jangan pakai baju hitam, celana hitam, topi hitam. Waduh, Bapak mau kemana kalau hitam semua gitu ya. Jadi usahakan terang. Terang itu juga kita ekspresinya juga lebih ceria gitu ya. Nyamuk-nyamuk juga insya Allah kurang kurang sedikit minat gitu ya kalau baju-baju hitam gitu ya. Kemudian boleh di-share tentang Camp Sinaga dan Camp Jalaluddin. Ya, ini kebetulan di bulan depan insya Allah saya ke Camp Jamaluddin ya beserta tim Kebun Raya Balikpapan. Jadi kalau Camp Sinaga itu jaraknya sekitar 4 kilo ya Bapak Ibu 4 kilo 5 kilo sebelum masuk ke Camp Jamaluddin gitu ya. Jadi kalau Camp Jamaluddin itu kenapa namanya Jamaluddin? Itu karena berasal dari nama Menteri Kehutanan. Jadi dulu nama Menteri Kehutanan di tahun 2004 itu Pak Jamaluddin. Kemudian karena dia pernah ke situ, trek Jamaluddin itu 8 kilo Bapak Ibu, 8 kilo dari Pos Ulin. Jadi Bapak Ibu bayangkan saja dari Rapak Ramayana sampai Poltekba kalau jalan kaki itu. Jadi teman-teman itu kemarin sampai sana 5 jam, 5 jam 6 jam untuk jalan kaki gitu ya. Dan alhamdulillah itu luar biasa Camp Jamaluddin itu salah satu tempat pusat intinya dari hutan lindung ya Bapak Ibu. Jadi itu hanya orang-orang khusus yang bisa masuk ke dalam karena harus bersurat, harus punya tujuan jelas juga. Kalau kami tim kebun raya biasanya tiap tahun sekali atau 2 kali untuk melatih fisik. Kami masuk ke Camp Jamaluddin sekaligus beberapa untuk identifikasi tanaman gitu ya. Jadi luar biasa Bapak Ibu, kalau suka survival itu Camp Jamaluddin luar biasa itu di tengah-tengah hutannya dari hutan lindung gitu ya. Kalau Camp Sinaga ini juga cukup ini, cukup cukup bagus gitu, tapi lebih bagus Camp Jamaluddin itu ya. Kapan-kapan boleh deh kita nanti camping sama kebun raya gitu ya. Jadi ke camping camping hutan lindung nanti perizinannya lewat kami kan gitu bisa juga.
Cuma ya tadi memang harus momennya sama-sama meluangkan ya. Karena kalau ke Camp Jamaluddin tuh minimal 3 hari. Kalau 2 hari itu capek Bapak Ibu. Kalau berangkat pagi baru sampai sore, nginepnya semalam, besok paginya harus berangkat lagi gitu ya. Jadi harus minimal 2 hari 3 hari lah untuk menikmati Camp Jamaluddin itu. Dan di sana tidak ada sinyal sama sekali kalau di Camp Jamaluddin. Nah itu kalau Bapak Ibu pengen lihat, itu ada di postingan Kebun Raya. Kami tiap tahun insya Allah pasti ke Camp Jamaluddin ya. Oke, silakan mungkin ada yang mau bertanya lagi. Kayaknya sudah cukup ya karena memang kita acara kita nggak terlalu ribet ya, nggak terlalu ini ya. Intinya adalah kita berjalan-jalan saja gitu ya. Jadi masalah dress code atur saja yang untuk umum, yang penting cerah gitu ya. Sekali lagi, jangan sepatu hitam, kaos kaki hitam, celana hitam, baju hitam, topi hitam, tas hitam. Waduh itu sarangnya nyamuk itu kalau itu semua itu gitu ya. Jadi ya kalau sepatu bolehlah hitam, kaos kaki kasih warna pink ya atau warna putih gitu ya. Celana juga mungkin celana-celana jeans yang berwarna, bajunya juga, topinya warna-warna krem boleh gitu ya. Jadi jangan semua hitam. Kalau tas kan kita nggak bisa milih ya. Pak, saya adanya tasnya warna hitam. Ya silakan. Tapi yang lain jangan hitam semua lagi gitu kan. Intinya sih seperti itu Bapak Ibu. Oke, nampaknya cukup Bapak Ibu. Selebihnya nanti kita ada di grup saja ya, agak di grup. Bagi yang belum temannya belum menyimak di hari ini, nanti akan kita upload di YouTube LK. Nanti linknya akan kami kirim ke grup lagi. Sehat-sehat selalu Bapak Ibu. Sekali lagi untuk jaga kesehatan. Kemudian pastikan juga optimis dari kondisi Bapak Ibu gitu ya. Kalau dirasa Bapak Ibu apa tidak kan cuacanya nih beberapa minggu ini membuat kita agak drop ini sebetulnya. Nah, saya lihat juga saya senang juga ya beberapa teman-teman itu banyak yang latihan gitu ya. Saya lihat statusnya latihan terus gitu ya untuk jalan. Ada beberapa bayi ya, bayi umur berapa tahun kemarin tuh juga balita itu diajak juga jalan gitu ya. Jadi silahkan untuk pemanasan gitu ya, tipis-tipis keliling Grand City gitu ya, jalan kaki gitu atau Lapang Merdeka 10 kali gitu ya untuk memastikan 3 kilonya tuh aman saja dan segala macam. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Sampai jumpa di hari Sabtu. Semoga tidak hujan. Semoga kita diberikan kesehatan, keselamatan, dan kita akan berjumpa di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.